Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia darurat komunis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini Indonesia benar-benar dalam situasi darurat komunis. Terlebih kalau dulu PKC, Parti Komunis Cina, masih belum ada di Indonesia, tapi sudah berhasil melakukan sebuah gerakan yang sering kita kenal dengan gerakan 30S PKI, pembantaian terhadap kaum muslimin dan TNI. Padahal Partai Komunis Cina belum ada di Indonesia. Mereka sudah berhasil melakukan gerakan pembantaian yang sangat dahsyat terhadap kaum muslimin dan TNI, yang jadi korbannya adalah 7 jenderal itu. Sekarang Cina sudah resmi masuk di Indonesia dan menancapkan cakar-cakarnya di Indonesia. Bahkan membangun dan dipersilahkan untuk membangun Indonesia, membangun infrastruktur Indonesia resmi. Kalau kita lihat dari sisi ideologis, di Indonesia ada dua: Marxisme dialektika logika dan Marxisme dialektika historik. Yang mereka ini, yang kedua ini, mereka anti agama. Tapi ke depan dua ideologi dari komunis ini, Marxisme dialektika logika dan Marxisme dialektika histori, mereka akan bersatu. Tujuannya apa? Dalam menjadikan Indonesia negara komunis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan komunis akan berusaha merebut kekuasaan ini dengan menghalalkan segala cara. Kalau kita lihat sejarah tentang kebiadaban PKI sebagai partai di daerah-daerah waktu itu yang secara biadab membantai kaum muslimin yang tidak berdosa, itu yang terbanyak ada di wilayah Solo, Kertosuro, Klaten, Boyolali, dan Banyuwangi. Itu sejarah yang tidak bisa dihapus.
Jadi pembantaian yang dilakukan oleh PKI terhadap kaum muslimin itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Ada di Solo, Kertosuro, Klaten, Boyolali, dan Banyuwangi. Itu peristiwa 65. Kalau kita kembali ke belakang lagi, peristiwa 48 di Madiun. Berapa banyak kaum muslimin yang dibantai oleh PKI saat itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita mencoba membuka kembali sejarah. Pada masa Presiden Soekarno, akhir pemerintahan Soekarno, beliau terbius pemikiran Karl Marx, seorang Yahudi, anggota jaringan rahasia Illuminati, yang ditugaskan kelompok itu untuk menyusun sebuah program revolusi dunia. Marxisme dijadikan tameng Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan menciptakan sebuah ideologi baru, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi rezim Soekarno sangat kental dengan agenda komunisme. Kebencian PKI, Partai Komunis Indonesia, terhadap Masyumi mendorong mereka terus-menerus memberikan citra buruk tentang Islam melalui opini Soekarno. Rezim Soekarno dengan Nasakomnya adalah contoh klasik yang mengorbankan umat Islam untuk kepentingan komunis global di zamannya pada masa itu. Sehingga banyak ulama dan tokoh-tokoh Islam pada saat itu dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan. Di antaranya adalah Buya Hamka, Allah mayarham, Muhammad Nasir, Allah mayarham. Bahkan Buya Hamka memberikan satu ungkapan dalam catatan beliau. Hidup ini, kata beliau, Buya Hamka, Allah mayarham, hidup ini bukanlah satu jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan ada kalanya disirami air mata dan juga darah. Bahkan Buya Hamka dalam memoirnya tahun 1969, beliau berkata, masa sulit mulai dari Linggar Jatim 43, Renville tahun 48, Romroyen tahun 49, Konferensi Meja Bundar tahun 49, bahkan saat komunis menyerang kaum muslimin tahun 48 dan peristiwa 65, darah dan keringat umat Islam dan tokohnya mengalir saat itu. Memang ketika Soekarno menciptakan ideologi baru Nasakom, NU pada saat itu menerima, tapi tidak semua ulama menerima ideologi ciptaan Soekarno, Nasakom. Akhirnya saat itu ada 907 ulama se-Indonesia kumpul di Palembang, mengadakan sebuah muktamar alim ulama seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai dengan 11 September 1957. Isi putusan muktamar alim ulama Indonesia yang pertama, ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Yang ketiga, bagi orang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunisme, baik itu PKI, SOPSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain, dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia. Dan wajib kaum muslimin menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut. Yang keempat,
walaupun Republik Indonesia belum menjadi daulah Islam, namun haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat atau memilih kepala negara atau pemerintahan yang berideologi komunisme. Yang kelima, memperingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu perjuangan kaum komunis atau ateis Indonesia. Yang keenam, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan masa organisasinya sebagai partai terlarang. Endingnya, ini sejarah yang tidak bisa dihapus. ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy, musuh bersama pada saat itu, yaitu komunis. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy, musuh bersama, yaitu komunis. Tapi ternyata di tengah-tengah ABRI dan umat Islam bersatu untuk menghancurkan komunis di Indonesia, ternyata ada sebuah kekuatan clandestine, yaitu Ordo Jesuit, kekuatan pasukan Katolik yang sering kita kenal dengan Ordo Jesuit, yang itu langsung sentralnya adalah Vatikan. Dia masuk pada ring 1 pada masa rezim Orde Baru. Dia rekrut Jenderal Ali Murtopo yang dimotori oleh Peter Buck. Dan saat itu, padahal Jenderal Ali Murtopo itu keluarga Hizbullah, keluarga pesantren. Tapi ketika Jenderal Ali Murtopo diberikan iming-iming oleh Peter Buck kekuatan Ordo Jesuit yang benar-benar sudah menguasai Indonesia, di tengah-tengah ABRI dan umat Islam bersatu menghancurkan komunis, Jenderal Ali Murtopo diberikan iming-iming. Kalau Anda ingin menjadi RI 1, syarat utama, habisi umat Islam. Sehingga saat itulah terjadi sebuah konspirasi intelijen, operasi-operasi intelijen pada masa rezim Orde Baru. Saya kira tidak perlu dibahas, itulah sejarah. Akhirnya PKI dibubarkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 1966 yang dikukuhkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Kita harus ingat bahwa PKI melakukan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia ini 2 kali. Tahun 48 dan tahun 65. Pasca kemerdekaan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan ta'idullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, 2 kali pemberontakan PKI digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita harus yakin, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Tapi sayang, di era reformasi, pengawasan terhadap sisa-sisa PKI mulai longgar. Akhirnya dimanfaatkan oleh kader-kader komunis untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme di Indonesia. Mereka gunakan media massa, media elektronik, baik cetak, untuk membentuk opini masyarakat, opini publik. Apalagi Mahkamah Konstitusi memunculkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 pasal 60G. Ex-PKI diperbolehkan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah,
DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Dari sinilah mereka bangkit. Akhirnya sekarang kader-kader komunis ada yang jadi anggota DPR, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai pusat. Bahkan waktu yang lalu, kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu kurang lebih 80 orang. Sekarang sudah 100. Bahkan kader-kader PKI sudah ada yang menjabat sebagai bupati, wali kota, gubernur, bahkan staf menteri, bahkan staf presiden. Ini real, nyata. Bahkan situasi yang bisa dimanfaatkan komunis untuk merebut kekuasaan. Yang pertama, ketika hukum tidak tegak, keadilan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, korupsi dan salah guna jabatan meluas dan merajalela. Yang ketiga, situasi chaos, kacau, masyarakat gampang dihasut untuk merusak dan membakar. Yang keempat, jarak antara orang kaya dan orang miskin seperti jurang. Empat-empatnya ini sekarang sudah ada di Indonesia. Dan inilah kesempatan emas bagi kader-kader komunis untuk melakukan sebuah revolusi baru. Oleh karena itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat meminta umat Islam mewaspadai kebangkitan KGB, komunis gaya baru di Indonesia. Bahkan Halaqah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan mendatangkan pakar-pakar dari Universitas Indonesia, guru besar dari Universitas Indonesia Profesor Salim Said, waspadai, KGB sekarang sudah bangkit di Indonesia. Komunis gaya baru sudah bangkit di Indonesia. Mereka sudah masuk di pemerintahan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi staf menteri, ada yang jadi staf presiden. Contohnya Andi Arief gitu kan. Siapa musuh komunis? Cuma dua. Musuh komunis cuma dua. TNI dan umat Islam. Oleh karena itu ketika saya diminta oleh beberapa jenderal di markas Angkatan Darat di Malang, di Rampal Malang, saya diminta mempresentasikan materi ini. Ketika sesi tanya jawab, ada seorang jenderal menyatakan, Ustaz, kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah sejarah itu akan berulang. Ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu melawan dua musuh Islam, Syiah dan komunis. Dua musuh Islam, Syiah dan komunis. Karena kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Panglima Kodam 4 di Ponorogo, Bapak Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. Beliau memberikan statement di depan wartawan. Beliau sampaikan di markas Kodam Watu Gong, Semarang. Beliau katakan, saya selaku Panglima Kodam 4 di Ponorogo akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba membangkitkan PKI. Upaya kebangkitan kembali PKI tersebut, kata beliau, selaku Panglima Kodam 4 di Ponorogo, sudah terlihat dari statement pihak-pihak tersebut di publik yang mencoba meluruskan sejarah pemberontakan PKI. Kata beliau, bapak saya tentara, sehingga tahu persis kebiadaban PKI. Kalau muncul lagi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, pasti akan saya hancurkan, kata beliau.
Kami sudah mengendus adanya indikasi munculnya PKI. Perlu dicatat, kata beliau. Jangan coba-coba PKI bangkit di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pasti akan saya tumpas dan hancurkan. Hancurkan itu ngerti, kata beliau di depan wartawan. Hancurkan itu tata ini. Jenderal Purnawirawan TNI Pramono Edi Wibowo, mantan Pangkostrat. Beliau memberikan statement, kita harus mengingatkan terus kepada masyarakat atas kemungkinan masih hidupnya komunisme. Karena paham komunisme tetap dapat tumbuh dan berkembang di era demokrasi seperti sekarang ini. PKI sudah 2 kali melakukan pengkhianatan atas bangsa ini. Yakni manakala bangsa ini sedang menghadapi kemerdekaan tahun 48 dan tahun 65. Sekarang ini waspada terhadap bahaya laten komunis. Di era reformasi ini justru memberi peluang munculnya multi ideologi. Kendati secara organisasi PKI sudah tidak ada, namun secara ideologi tidak pernah hilang, kata beliau. Bahkan modus perjuangan komunisme di Indonesia sampai saat ini tidak pernah bergeser. Mereka senantiasa memanfaatkan isu kemiskinan, ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, dan hukum, serta berupaya mendiskreditkan kelompok atau institusi yang dianggap menghambat atau mengancam perjuangannya. Karena musuh PKI, musuh komunis 2, TNI dan umat Islam. Bahkan pilar kekuatan Indonesia cuma 2, TNI dan umat Islam. TNI sekarang dengan adanya undang-undang tidak diperbolehkan lagi masuk ke sosial politik. Sehingga benar-benar TNI sekarang diborgol. Tinggal 1 pilar yang bisa menyelamatkan Indonesia dari bahaya Syiah dan komunis ini, yaitu umat Islam. Insya Allah, kalau umat Islam bangkit, TNI akan membackup di belakangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suryo Prabowo. Jangan biarkan ideologi New Nasakom memimpin Indonesia. Jangan membiarkan ideologi Nasakom baru memimpin Indonesia. Siapa? Nasionalis, agamanya Syiah dan komunis. Karena sekarang ini Syiah, nasionalis, sekuler, dan komunis sudah bersatu ingin melakukan sebuah revolusi di Indonesia. Ini yang harus diantisipasi oleh kaum muslimin. Ini gambarnya tidak perlu ditafsiri ya. Tidak perlu ditafsiri. Ya inilah sekarang yang memimpin Indonesia, nasionalis, Syiah, dan komunis. Masalah muslimin rahimahullah. Ini beliau tidak kuat ngempet. Pak SBY. Pak SBY nyindir revolusi mental Jokowi kok mirip ajaran komunisme, kata beliau. Ini bukan saya yang ngomong. Yang ngomong mantan Presiden SBY. Kata beliau, revolusi mental Jokowi kok mirip ajaran komunisme. Bahkan mantan staf ahli Panglima TNI, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Aditya Warman Toha, ketika beliau memberikan pidato di PPI, Pengajian Politik Islam di Masjid Al-Azhar, Bayoran, Jakarta Selatan, beliau sampaikan, Indonesia sekarang darurat komunis. Situasi kita sekarang ini, kata beliau, hampir sama dengan tahun 1965. Ini pendeteksian dari mantan staf Panglima TNI. Bahkan ketika beliau orasi di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, sepak terjang PKI dulu membantai ulama dan TNI. Sekarang mereka memutarbalikkan fakta. Mereka katakan mereka adalah korban pelanggaran HAM.
Dibalik faktanya sekarang ini. Jadi yang salah itu adalah umat Islam dan TNI. Dibalik sekarang ini. Bahkan kini Indonesia sedang diambang bahaya komunisme. Bahkan coba kita lihat, coba dicek di buku-buku sejarah anak-anak kita sekarang ini di bangku SMP dan SMA. Kata-kata PKI sekarang sudah dihapus. Mereka mencoba untuk menggelapkan sejarah itu. Jadi di buku-buku sejarah anak kita SMP dan SMA sekarang ini, kata-kata PKI sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus. Coba ini. 15 kader PDIP studi banding dengan PKC, Partai Komunis Cina. Tanggal 14 Oktober 2013. Bisa dibaca ya? Untuk memperkuat kaderisasi, belajar langsung di PKC, Partai Komunis Cina. Ini real, nyata. Bahkan ada legislator PDIP, namanya Bambang Peter Suryadi. Dia nolak dituding PKI, tapi dia berusaha keras untuk mencabut pelarangan TAP PKI terhadap TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, secara mengejutkan mengatakan hari Ahad tanggal 14 September 2014 tahun yang lalu. Jadi yang ngundang petinggi Partai Komunis Cina untuk datang ke Indonesia itu adalah Ibu Megawati, bukan Gubernur Yogyakarta. Bahkan hari Jumat 12 September 2014, Surya Paloh, Partai Nasdem, berkunjung ke Cina dan mendatangi markas PKC di Beijing. Ini, coba topinya itu bintang merah, kelihatan ya? Ya. Topinya itu bintang merah, Surya Paloh, sama dengan Riga Diah Pitaloka, topinya bintang merah. Topi bintang merah itu adalah topi kebanggaan Mao Zedong. Ini adalah bapak Partai Komunis Cina. Sudah real, nyata. Siapa ini? Dr. Redka Ciptaning. Dr. Redka Ciptaning. Dia nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini kan di sebelahnya kuning. Sebelahnya lagi siapa itu? Bapak Cahyokumolo. Sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri. Kebijakan pertama, setelah jadi Menteri Dalam Negeri, kebijakan pertama hapus kolom agama di dalam KTP. Langsung tancap gas. Hapus kolom agama di dalam KTP. Majelis Ulama Indonesia Pusat menolak penghapusan dan pengosongan kolom agama di KTP. Muhammadiyah tegas menyatakan menolak pengosongan kolom agama di KTP. Karena apa? Kita bukan negara komunis. Ini statement PP Muhammadiyah Pusat. PBNU tegas kolom agama di KTP penting sebagai status dan tanggung jawab warga negara. Jadi kalau ada orang meninggal, dia kalau meninggal di rumahnya sendiri, kalau meninggal di jalan, itu sampai datang lapor, Pak RT, ini ada kecelakaan. Ya coba cek KTP-nya, Islam, bawa ke masjid. Datang lagi, Pak RT, ini ada kecelakaan baru. Coba baca KTP-nya, agamanya Kristen, bawa ke gereja.
Datang lagi, Pak RT ini ada kecelakaan paling terbaru. Buka KTP-nya, tidak ada agamanya. Kolom agamanya kosong, bawa ke Menteri Dalam Negeri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini saya ambil dari sumbernya Kompas. Jadi ketika di Istana Negara, Presiden Jokowi di hadapan peserta program pendidikan reguler angkatan Lemhanas, beliau menjawab kritikan tentang pembukaan keran investasi besar-besaran dari asing. Dia sampaikan, saya bertanya saat ketemu dengan wakil PKC, Partai Komunis Cina, dan tidak perlu ditafsiri. Nah, coba di sebelah ini kan ada Rieke Diah Pitaloka, sebelahnya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Ini tokoh liberal di Indonesia, yang ketika dia seminar nasional di Hotel Niko Jakarta, padahal dia ini guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf Menteri Agama, yaitu pada saat Menteri Agamanya Pak Profesor Said Agil Munawar. Dia ini memberikan statement ketika seminar nasional di Hotel Niko Jakarta. Pernikahan sejenis halal. Jadi kalau Bapak punya istri wanita, itu primitif. Jadi kalau modern itu istrinya laki, suaminya laki, istrinya laki. Itu baru pernikahan modern, kata Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Tidak tahunya setelah ditelisik, dia berani mengeluarkan fatwa bolehnya pernikahan, halalnya pernikahan sejenis. Ternyata dia dapat support dari Presiden Amerika George W. Bush. Itu kalau dirupiahkan 6 miliar. Ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Kata Rasulullah. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umat itu adalah fulus. Ternyata sekarang Profesor Dr. Siti Musdah Mulia ditunjuk oleh Ibu Megawati sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute. Bahkan di media cetak Jakarta, dia tegaskan, demi HAM, Jokowi JK siap legalkan paham komunis. Ini dimuat di media cetak nasional. Coba di slide ini. Ciri sistem kenegaraan komunis, Politbiro Partai Komunis Cina, semua perangkat negara, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi alat pelaksana kebijakan dan keputusan yang ditentukan oleh Politbiro Partai. Jadi di dalam sistem kenegaraan komunis tidak ada presiden, yang ada adalah petugas partai. Jadi di PKC Cina tidak ada presiden, yang ada adalah petugas partai. Kira-kira sama enggak dengan di Indonesia ini? Ya, gak usah saya tafsiri ya, dilihat sendiri. Sama. Bahkan Indonesia sekarang dicerahkan pada Cina secara total. Indonesia meninggalkan IMF dan Bank Dunia. Tapi Indonesia sekarang hutang ke Tiongkok, PKC, Partai Komunis Cina, 647 triliun. Resmi. Oleh karena itu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, beliau memberikan statement sikap represif pemerintahan Jokowi JK akhir-akhir ini terhadap simbol-simbol Islam dan umat Islam semakin menguatkan dugaan itu. Semakin kuatlah dugaan saya, kata beliau. Kata Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa negeri ini sudah dikuasai PKI dan kaum liberal anti asing. Bahkan mantan Panglima TNI, Jenderal
Purnawirawan Joko Santoso, waspada, kata beliau. ISIS hanya pengalian isu. Isu ISIS itu hanya pengalian isu. Bahkan Tommy Soeharto, Utomo Mandala Putra, di akun Twitternya dia tulis, ISIS masih jauh dari negara ini dijadikan isu utama. PKI yang sudah ngatur negara ini malah diamini. Makin kelihatan siapa yang ngatur negeri ini. Contoh itu ada gambarnya. Itu penjual es tong-tong sak rombongnya. Pakai kaos La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung ditangkap, diinterogasi. Kamu ISIS-nya? Apa itu ISIS, Pak? Loh itu, kaosmu. Loh, ini kan keyakinan saya, akidah saya. Saya mati dengan La ilaha illallah. Jadi antara yang tanya dengan yang ditanya berdua. Akhirnya dia dikeluarkan dari interogasi itu, langsung keluar dari Mapolres Depok. Sak rombongnya ya sudah, selesai sudah. Tapi coba lihat, Anindya Kusuma Putri, dia pakai kaos berlambang Palu Arit. Itu malam hari dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2015. Banyak menteri-menteri yang hadir pada saat itu. Berarti sudah nampak negeri ini. Jelas? Jadi berita soal ISIS atau Islamic State adalah pengalian isu PKI. Gerakan komunis, mereka terus melakukan bermetamorfosis, bergerak clandestine di bawah tanah, di belakang layar, bahkan di luar negeri, mulai dari wilayah abu-abu sampai jar, sampai terang-terang. Dan di Indonesia coba ini lambang-lambangnya, ini sudah menyebar di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat pergerakan organisasi PKI, PRD, dan Papernas, itu objeknya sama. Yang dijadikan sasaran buruh, tani, mahasiswa, seni budaya. Itu sudah. Jadi saya percepat karena waktunya terbatas. Nah ini. Jadi ajaran komunis yang ditekankan adalah hak milik bersama dan kesejahteraan rakyat yang materialistik serta pengabaian nilai agama. Tindakan pemaksaan dan kekerasan, menyebarkan permusuhan dan memaksakan pendapat. Jadi sekarang di Indonesia telah muncul dan berkembang, bahkan secara terang-terangan, gagasan tentang gerakan pembentukan yang seide dengan dasar komunisme, yaitu paham yang sekarang ini disosialisasikan di Indonesia, sama rata, sama rasa. Itu sekarang sudah nyebar di Indonesia. Bagaimana sekarang kita lihat strategi perjuangan PKI? Ini kita harus mendeteksi sedini mungkin. Jangan sampai kita terlambat, habis kita. Kalau kita lihat pergerakan kelompok tua, mantan-mantan komunis, pergerakan kelompok elit komunis, pergerakan kelompok muda komunis, dan Komisi Sentral PKI, sekarang mereka bergerak bersama-sama. Yang mereka punya dua ideologi yang kadang-kadang bertentangan, tapi mereka untuk memperjuangkan bangkitnya, hidupnya PKI kembali, mereka bersatu. Baik itu pandangan ideologi Marxisme dialektika logika, Marxisme dialektika histori, mereka sekarang di Indonesia bersatu untuk pertama memunculkan undang-undang KKR, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Semuanya tujuannya adalah dalam rangka mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan ujung-ujungnya, endingnya, PKI akan bangkit kembali di Indonesia. Coba kita lihat pembentukan opini publik yang dilakukan oleh kelompok tua. Bedah buku Pramudia Anantatur, Aku Cinta Anak PKI, yang dimotori oleh Dr. Ripka Ciptani. Anak PKI jadi anggota DPR, buku merah perjuangan PKI, dan lain-lain, melalui bedah buku di mana-mana. Kemudian pembentukan
forum grup diskusi di Solo untuk menciptakan rekonsiliasi lokal. Kalau ini terjadi, kalau ini berhasil, maka akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Barometernya adalah Solo. Tapi akhirnya dibubarkan oleh FPI Solo. Yang kedua, membentuk International People Tribunal. Dan ini akan dibawa ke Den Haag, ke International Crime di Den Haag, 15 Oktober 2015. Diketahui oleh Winarso, dia sekretaris bersama 65, dan Ignatius LT Hayat di Solo. Ini mereka bergerak ke internasional. Kemudian akan muncul lagi Kongres YPKP 65 di Salatiga bulan Agustus 2015. Berarti kurang berapa bulan? Ya. Kongres tokoh-tokoh tua PKI di Salatiga Agustus 2015. Dan itu akan disupport oleh Mensos. Kemudian pemutaran film, mulai dalam film Senyap, Killing of Earth, Jembatan Bacem, dan lain-lain. Dan seminar-seminar di kampus-kampus, khususnya di IAIN, di perguruan tinggi. Dan terakhir, tanggal 15 April 2015 kemarin, yaitu di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Bahkan seminar-seminar yang dimotori oleh pakar-pakar. Dan mereka itu sasarannya adalah mahasiswa perguruan tinggi Islam, IAIN, pondok pesantren, LSM Islam, HMI, PMI, dan lain-lain. Ormas-ormas pemuda Islam, mahasiswa Islam. Nah, bagaimana pergerakan komunis kelompok tua sekarang? Jadi kelompok komunis, mereka menggunakan 3 arus besar. Yang pertama, partai ilegal. Clandestine, deception, penyusupan. Yang sering kita kenal dengan KKM, kerja di kalangan musuh, penyusupan. Jadi mereka menyusup di mana-mana, di kampus, ya, di pesantren, dan di beberapa lembaga. Nanti bisa kita lihat datanya. Begitu juga mereka melakukan clandestine, gerakan bawah tanah. Saat ini ada Liga Komunisme Indonesia yang dipimpin oleh Bekuk Sastro. Ada juga Partai Demokratik Patriot Indonesia, PDPI, dipimpin oleh Siswoyo. Nah, ini PDPI ini dijadikan sebagai supplier kader-kader komunis PKI yang mereka ini disusupkan di semua partai untuk bisa memasuki DPR di tingkat 1, tingkat 2, dan DPR pusat. Ini kegiatan-kegiatan PKI. Dilihat di slide ini. Ini beberapa kegiatan-kegiatannya, kelompok tua PKI. Dan mereka ini militan. Biasanya pertemuan-pertemuannya itu Pak Doisak sampai jam 2 malam. Luar biasa. Kita paling jam 10 malam sudah loyo. Mereka sampai jam 2 malam. Contoh pemutaran film Senyap. Ini diputar menjangkau 457 tempat. 160 di antaranya ini seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Itu nggak usah saya baca karena waktunya terbatas. Termasuk di Malang. Di Malang itu mereka sekarang menggunakan gereja dan kampus-kampus Katolik dan Kristiani. Contoh, Universitas Macung. Ini paling banyak dari Katolik. Fakultas Ilmu Budaya Unipro dimasuki juga. Di belakang UNN, di Omah Munir, Batu, di Warung Clear, Jalan Panglima Sudirman 92. Ya, ini dekat markas militer. Langsung dibubarkan oleh umat Islam dan Kodim Kota Madya Malang. Jadi mereka mencoba uji coba, testing. Diadakan pemutaran film PKI itu di dekat markas militer, Lampar. Kemudian Wisma Kalimitru. Ini terutama di Unipro, Jalan Veteran. Nah,